awal itu dari tahun 2002 Mas, itu dirintis oleh ibu saya. 2002 awalnya ibu saya cuman iseng aja gitu, iseng kok temennya bikin keripik tempe gitu, tapi ternyata ibu saya diberi resep dan dijalani sampai sekarang ini, alhamdulillah malah jadi nafkah bagi keluarga kami. Nah, kalau saya sendiri mulai terjun di usaha keripik tempe ini 2019 karena ibu saya sakit dari tahun 2017, produksi off total. Karena banyak konsumen yang bertanya, kemudian di toko-toko juga banyak yang masuk, kemudian masukan dari Disperindak juga, Mbak, eman-eman ini tuh sudah jalan. Kalau nggak ada yang neruske, kasihan orang tua karena sudah merintis dari 2002 sampai dengan 2017 kan pangsa pasarnya pasti juga akan bagus gitu. Nah dari situ kemudian saya mulai melanjutkan di akhir Februari 2019 Mas. Nama produk sendiri keripik tempe enak. Dapat nama itu ya karena keripik tempe buatan kami itu dibanding kompetitor lain itu satu lebih gurih, kemudian bentuknya lebih kecil, lebih tipis. Nah banyak konsumen yang mencari itu keripik tempe enak ono pura di pasar, di toko-toko kelontong. Ternyata mereka nggak ada di situ dan saya memang nggak masuk di situ karena harganya. Karena kita mengedepankan kualitas premium, jadi harga tidak masuk di pasar. Karena banyak ditolak di toko-toko, di kios-kios, di pasar pun ditolak. Karena perbandingan harga dari yang keripik tempe biasa itu 1 kilo cuma 40.000, sedangkan kita 80.000 Mas, 2 kali lipatnya. Iya, tapi kita tetap nggak patah semangat. Pasti ada, kita pasti punya toko yang akan menerima kita. Akhirnya kita masuk ada di Gardena, ada di SRC, kemudian di Balkondes, akhirnya kita masuk. Dalam hal produksi kita ada 4 orang, kemudian di marketingnya 1, jadi total karyawan kita ada 5. Jam kerja kita kan dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Nah, jadi dari proses awal kita jam 8 tepat itu sudah mulai. Nanti kita selesai jam setengah 4 biasanya kita selesai sampai dengan packaging. Kemudian nanti setengah jam berikutnya kita untuk clear up tempat gitu. Sehari itu kita minimal harus dapat 100 piece Mas, 100 bungkus minimal. Iya, itu untuk pemasok di toko-toko. Kalau nanti ada pesanan-pesanan kita baru bisa lebih dari situ. Tipis. Iya, tipis, slim Mas. Karena moto kita so simple so healthy. Iya, jadi kecil, tipis, sekali hap, tetapi menyehatkan dan mengenakkan gitu. Penjualan itu kita ada toko offline, ada toko online. Toko offline-nya itu masih seputar kota kabupaten. Tapi kalau untuk yang nasional itu kita pakai toko online-nya. Kita ada di Google Business sama ada di Instagram. Itu yang alhamdulillah membuat keripik tempe ini tersebar di Indonesia. Karena kita di nasional, alhamdulillah sudah, istilahnya kita sudah punya nama ya. Kita akan memperkenalkan produk keripik tempe ini di luar negeri. Dan kita sudah mulai program coaching, kita ada pelatihan untuk ekspor. Kita tinggal memoles sedikit Mas, kita tinggal memoles untuk masa kadaluarsanya. Karena kalau untuk kiriman luar negeri itu minimal umur produknya itu kan 2 tahun. Nah, untuk membuat produk ini bisa bertahan sampai 2 tahun itu ada alatnya. Nah, kita baru belajar untuk mencari investor, untuk membuat tempat yang lebih besar dan menggunakan alat-alat teknologi yang lebih memadai. Karena sudah terlalu lama nggak ngisi, jadi yang mereka cari supplier lainnya. Kemudian apa ya rasanya itu sama dengan yang dulu gitu, banyak yang seperti itu juga. Kemudian dari harga, karena 2 tahun itu kan harga otomatis beda ya Mas. Karena kita sudah tidak membuat, kok sekarang kok saiki kok larangnya kok ngene. Nah itu jadi banyak sekali, tetap kita suka dukanya itu di situ. Pesan saya untuk teman-teman itu, begitu kita punya pikiran untuk membuat usaha, niatnya itu harus lurus dulu.
ketika kita membuat usaha, jangan memikirkan kita harus laba, tetapi kita berjuang dulu. Ketika kita berjuang, niat kita, oh iya, saya mau membuat usaha nanti agar kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Itu yang utama. Laba itu nanti menyusul Mas, nanti akan mengikuti. Yang kedua, tekad. Kalau sudah mempunyai tekad untuk berwirausaha, mau seperti apapun jalan kita di depan, kita tetap berdiri. Karena kalau kita tidak punya tekad, ketika kita kena mental sedikit, sudah down Mas. Nggak mau bikin lagi, apalagi menawarkan barang. Menawarkan barang kalau kita nggak punya tekad, aku kudu dodolan, kita ditolak, itu pasti sudah akan berhenti. Ora payu bilangnya seperti itu, pasti bilang ora payu. Tapi karena kita belum tahu dulu segmentasi pasarnya. Ketika kita membuat, oh iya, segmentasi pasar kita di mana, jangan sampai salah. Itu. Dan belajar itu tidak hanya belajar dari pelatihan, belajar ini, tapi setiap kita bertemu dengan seorang pengusaha, seorang wirausaha, itu juga suatu pelajaran yang sangat berharga.